Memang gelombang orang masuk Islam luar biasa. Di mana-mana orang masuk Islam, dan ini adalah yang menjadi motivasi untuk saudara-saudara para calon-calon mu'alaf untuk lebih berani untuk masuk Islam. Memang masuk Islam itu resikonya tidak main-main. Saya akan kasih contoh Tuan Guru, Bapak dan Jomumek. Masuk Islam berani. Artinya apa? Memutuskan itu luar biasa. Karena resikonya tak main-main. Dijauhi dari kawan-kawan, dijauhi oleh sahabat-sahabat, ditentang oleh keluarga, dimusuhi oleh kawan-kawan. Saya izin bertanya kepada Tuan Guru, Bapak dan Jomumek, apa yang mendasari keberanian itu? Kenapa Anda berani? The truth that we are now in the last days. Kita tahu bahwa kita sekarang berada pada hari-hari terakhir. If we study the doctrine of eschatology, Kalau kita mempelajari tentang akhir zaman eskatologi, we are now in the last days. kita berada pada hari-hari terakhir. We can feel it, Kita dapat merasakan. but this is the message to us. Nah, inilah firman kita pada saat ini. Because whether we like it or not, Jesus will come again. Sebab kita tidak sadar Tuhan Yesus akan datang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin, para penonton sekalian, alhamdulillah kami ada di tempat kediaman Abah Aziz, sekaligus di sini memang menjadi sekretariat untuk Mu'alaf Center Ayah Sofia. Alhamdulillah telah berlangsung prosesi pensyahadatan. Barusan tadi seorang muslimah mu'alaf masuk Islam. Alhamdulillah pada siang hari ini semoga Allah berkahi tempat ini untuk menjadi tempat yang barokah, karena memang setiap kali ada mu'alaf itu luar biasa, auranya itu terasa, dan insya Allah setiap kali ada orang mu'alaf itu doa makbul, mustajab. Baik para penonton, para hadirin semuanya, mohon dimaafkan saya memang sedang sakit, sedang tidak enak badan, sudah kurang lebih hampir 3 pekan. Dan begini, saat ini memang gelombang orang masuk Islam luar biasa, luar biasa. Di mana-mana orang masuk Islam, dan ini adalah yang menjadi motivasi untuk saudara-saudara para calon-calon mu'alaf untuk akhirnya memutuskan lebih berani. Oh, ternyata di sana ada sahabat yang masuk Islam, kondisinya lebih buruk daripada saya. Oh, ternyata di situ ada yang masuk Islam, kondisinya ternyata lebih menantang daripada saya. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan akhirnya yang lain juga memberanikan diri untuk masuk Islam. Memang masuk Islam itu resikonya tidak main-main. Jadi harus meninggalkan semuanya, harus merelakan semuanya, mengikhlaskan semuanya. Saya akan kasih contoh Tuan Guru, Bapak dan Jomumek. Masuk Islam berani. Artinya apa? Memutuskan itu luar biasa. Karena resikonya tak main-main. Dijauhi dari kawan-kawan, dijauhi oleh sahabat-sahabat, ditentang oleh keluarga, dimusuhi oleh kawan-kawan. Kemudian rela untuk bersitegang dengan istri, rela bersitegang dengan anak, rela bersitegang dengan saudara-saudara, rela diusir, dan lain sebagainya. Saya izin bertanya kepada Tuan Guru, Bapak dan Jomumek, apa yang mendasari keberanian itu? Kenapa Anda kok berani? Sementara banyak yang lain di sana yang mau masuk Islam itu bingung. Artinya apa? Khawatir ini dan itu dan lain sebagainya. Apa yang mendasari Tuan Guru akhirnya memberanikan diri masuk Islam? Ya, saya selidiki
dalam Bible dan sejarah bahwa Yesus Kristus itu berkomunikasi dalam bahasa Aram. Lalu penyelidikan para ahli, dan saya pernah baca sebuah buku, ternyata bahasa Aramaik itu berkembang menjadi bahasa Arab. Ya. Jadi kalau saya perhatikan kepercayaan nabi-nabi dahulu, lalu penyembahannya itu baik dalam komunikasi itu ditarik benang kehidupannya, saya temui ustadz-ustadz itu, para muslim itu berbahasa Arab. Berarti kepercayaan itu hanya diperpanjang. Nyambung. Dan iya, jadi tidak ada penciptaan agama baru. Jadi dari para nabi-nabi itu lalu ketemu dengan kepercayaannya Islam searah dengan kepercayaannya para nabi-nabi dahulu kala. Nah, kalau saya lihat juga gini, pada saat Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu berkomunikasi, dia khotbah bahasa Aram, lalu ditarik benang kehidupannya itu, benang kehidupan para rasul-rasul, dan secara de facto ditarik ke belakang, maka pasti ketemu dengan bahasa pertama-tama yang berkembang menjadi bahasa Aram. Jadi bahasa yang dipergunakan oleh Nabi Adam alaihissalam, saya percaya ada hubungan dengan bahasa Arab. Saya iseng-iseng ngetik di Google, saya tulis bahasa apa yang dipergunakan oleh Adam dan Hawa, bahasa apa yang pertama-tama manusia mengungkapkan sesuatu. Dia jawab bahasa Arab. Saya pikir ini Google ini hikmatnya Allah. Nah, kenapa saya katakan bahasa Arab? Karena gini, ada seorang pakar bilang begini, bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia pertama daripada tanah liat, lalu dia hembuskan ruh. Jadi ada roh ciptaan Allah di surga, mereka berkomunikasi dalam suatu bahasa surgawi. Ketika dia masuk kepada raganya manusia pertama, dia memiliki pengertian, memiliki jiwa, akal, kehendak, emosi. Lalu dia menamakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, anak pertama yakni Kain. Lalu dalam sejarah mengungkapkan manusia pertama menuturkan bahasa Surani. Bahasa Surani itu bahasa Aramaik, bahasa Surya. Bahasa Surani artinya bahasa Surya. Nah, bahasa Surani, bahasa Surya itu bahasa Arab Timur. Kalau bahasa Ibrani itu nanti datang kemudian, tetapi bahasa Arab itu terlebih dahulu ada. Nah, saya simpulkan bahwa seperti saya sebutkan tadi, kepercayaan manusia pertama lalu turun kepada Abraham, turun kepada Musa, seperti pada saat menghadap hadirat Allah, masuk ke tempat yang kudus, tanggalkan kasut, lalu wudu, berdiri, lalu ruku, sujud, itu semua ada. Termasuk dalam Bible Perjanjian Baru, yakni Yesus Kristus sujud juga berdoa dan membasuh kaki. Jadi selain bahasa itu merupakan turunan atau bukti bahwa Islam itu benar, cara berdoa itu juga berdasarkan Alkitab, diteruskan oleh para nabi-nabi dan ditemukan di dalam Alkitab. Yesus Kristus menerapkan itu, dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Sebentar. Jadi kalau saya tarik kehidupan cara sistemnya Islam itu dalam komunikasi, otomatis pada saat kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga, kita akan ketemu dengan Adam dan Hawa, lalu Ibrahim berbahasa Aramaik. Jadi ustaz-ustaz para muslim itu bisa berkomunikasi di sorga nanti dalam bahasa Aramaik.
Ya, Tuan Guru. Ya, termasuk bahasa Arab. Izin saya potong dulu Ya. supaya untuk menegaskan dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru dan Jemumek tentang tata cara peribadatan yang ada di Bible. Mas bisa boleh ke sini? Ya. Masnya boleh ke sini. Yang baca biar adiknya aja. Nehemia pasal 8 Ayat 6. ayat 6. Boleh dibaca yang keras? Di sini aja. Macam mana? Ya, ini. Yang mana? Ya. Yang ini. Ini nih. Ya. Itu di mana? Nehemia pasal 8 ayat 6. Ya, ayat Ini. Bahasa nyaring. Ini, mulai sini. Esra membuka kitab. Iya, coba baca. Yang dari 8 ayat 5 saja nggak apa-apa. Oh. Lanjut. Oh, 8 ayat 6. Dari 8 ayat 5 nggak apa-apa. Oh ya, ayat pasal 8 ayat 5. Ya. Ayat 5 ini, mulai dari sini. Ya, mulai sini. Ini mulai dari sini. Ya, itu adalah ayat 5. Coba baca. Yang ini kan. Iya. Ya. Ezra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Nah, Di sis- Stop dulu. Ezra itu di situ disebutkan sebagai ahli kitab. Ya, berarti dia adalah penganut Nasrani, ya, ahli kitab yang sejati. Dan dia adalah di situ berdiri di atas mimbar. Dia menjadi seorang pengkhotbah di situ. Boleh lanjut. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matitya Sema, Anaya, Uria, Hilkiah, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkiah, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Stop dulu. Mesulam. Ya, biar tidak terlalu panjang. Ezra di situ adalah hamba Allah yang sejati. Saking dihargainya siapa itu Ezra, sehingga nama Ezra itu termaktub dalam nama surat di Bible. Ada nama Ezra sebelum Nehemia itu. Lanjut. Yang 8 ayat 6. Yang 8. Ayat 6. Pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Ya. Yang ini tadi ya. Iya. Ya, ya itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ezra berdiri lebih tinggi dari semua umat. Berarti dia sebagai seorang pengkhotbah, ya kan? Iya. Dia seperti khutbah Jumat. Lalu kemudian Ezra setelah membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Stop. Di situ Ezra setelah membuka kitab itu lalu menutup itu, dan para jemaat di situ, para jamaah sekalian berdiri, berarti ada qomat ya. Allahu Akbar, qomat di situ. Lalu Ezra memimpin peribadatan, dia memuji dengan Allah yang Maha Besar. Kalau di Islam Allah yang Maha Besar itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salatnya berarti Ezra salatnya Allahu Akbar. Lanjut. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Amin, amin. Jemaat menyampaikan amin. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali orang beribadah dalam satu agama tertentu itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, mengangkat tangan. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Stop. Berlutut dan bersujud. Berlutut itu rukuk. Ya. Kemudian bersujud hingga muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, di mana di seluruh agama di dunia ini yang tata cara peribadatannya mirip seperti yang disampaikan di Bible itu, sampai sujud hingga ke tanah? Agama apa? Islam. Islam. Yang disampaikan oleh Tuan Guru Bapak dan Jemumek tadi itu
apa yang disampaikan di Bible? Saya Tata cara tambahkan juga. peribadatan. Ya, boleh. Saya tidak perlu baca karena ini berapa ayat. Ya. Sebelum masuk ke tempat yang kudus, tanggalkan sepatu atau sendal, terdapat pada Keluaran 3 ayat 5. Ya. Nah, pada saat juga mau wudu, Ya. cari air, dan di sini Exodus pasal 40 31 32 tentang wudu, pembasuhan. Baru cara berdoa pertama berdiri Markus 11 ayat 25. Lalu lebih ke dalam lagi ruku seperti berlutut Lukas pasal 22 ayat 41. Baru sujud kepala menyentuh lantai atau tanah Matius pasal 26 ayat 39. Lalu berkiblat menghadap Bait Allah terdapat pada Mazmur pasal 138 ayat 2. Sebaiknya saya baca. Ya. Nah, bagian A. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah Bait-Mu yang kudus. Berarti berkiblat. Iya, berkiblat. Ya. Ya, seperti keterangan saya tadi, berkiblat itu mengarahkan ke Bait Allah. Memang arah kiblat itu pertama-tama dilakukan oleh orang Yahudi. Namun pada saat ini tinggal Ya. dinding, dan di sebelah itu ada Masjid Al-Aqsa. Ya. Nah. Sebelum berkiblat ke Nah, ini kembali ke Mekah, Ya. sebetulnya orang Muslim itu berkiblat ke Al-Aqsa, tetapi pada saat Muhammad Allah izinkan menerima wahyu, sempat ada dialog antara Jibril dengan Muhammad, tetapi Muhammad Allah izinkan untuk berdoa kepada Allah agar dipindahkan kiblat itu. Kembali Karena ke kenapa? pertanyaan sebelum Karena itu. kan agama Yahudi sudah berkiblat di sana, tidak mungkin dua agama arah yang satu, nanti ada pertentangan intern. Ya. Tuan Guru, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apa yang menjadikan Tuan Guru berani? Karena risikonya kan tidak main-main. Ya. Seperti yang sudah Tuan Guru alami. Didatangi terus pendeta-pendeta. Yang mendasari Terus. saya untuk masuk Islam, ya sebetulnya Alkitab itu yang membawa saya masuk Islam. Karena Islam itu Nggak, saya temui bagaimana rasa keberanian itu muncul? dalam Alkitab. Nah, dan setelah saya putuskan masuk Islam, ya masuk Islam, dan saat ini saya merasa damai. Iya. Merasa damai. Tuan Guru Dari sudah keputusan, tidak takut lagi dengan semua resiko. ya, otomatis tidak takut, karena Allah itu sumber rezeki, sumber berkat, sumber perlindungan. Karena gini, kita melihat kebenaran itu. Ya. Saya temui bahwa orang-orang Muslim itu selain diberkati, pada saat tutur ngomong seorang ustadz menyampaikan narasi atau khotbah, tenang, berwibawa, teratur. Kalau toh ada keusuran, ada unsur salah di sana, pasti ngomong saja, Ya. ngawur. Ya. Gaji hilang. Terus ya. keluarga hilang dan lain sebagainya. Ya, itu gimana? masalah itu kan memang pada saat saya sebagai pendeta memang sebetulnya rezeki itu ada. Satu-satunya di Indonesia, ya. Kota Manado itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kota. Karena banyaknya provinsi di Indonesia itu hanya Manado yang diberikan gaji oleh pemerintah setiap bulan, khusus pendeta dan imam. Terus bagaimana Tuan Guru akhirnya merelakan itu semua? Ya, saya lanjut dulu. Seorang pendeta itu sebetulnya dia bonafit. Khotbah diberikan uang, di mana-mana diberikan amplop. Tetapi setelah masuk Islam kosong, tidak apa-apa. Tapi inilah resiko, tapi membawa damai. Ya. Oke, baik. Pak Lukas,
boleh kita duet di sini. Bintang tamu baru ini Mas. Bintang tamu ini Pak Lukas. Boleh Tuan Guru. Permisi. Para penonton, para pemirsa, saya kenalkan dulu. Beliau namanya Pak Lukas, betul? Daniel Lukas Lorong. Pak Daniel, Iya, Pak Daniel Daniel. Lukas. Daniel. Lebih dipanggil Pak Daniel atau Pak? Ya, Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel ini Katolik, Kristen. Kristen. Ya. Dari gereja Pantekosta. Pantekosta. Berarti sama dengan beliau. Beliau GPSDI. GPSDI ya, Tuan Guru. Dari GPSDI juga. Aliran Pantekosta kan ada macam-macam anunya. Ada GSPDI, ada GPDI. GPDI. Bapak dari GPDI. Ya. GPDI. Gereja Pantekosta di Indonesia. Kemudian beliau ini orang baik, Masya Allah, merelakan istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, bahkan sekolah di pondok beliau yang membiayai, Masya Allah, baiknya luar biasa. Kemudian saya baru dapat cerita kemarin-kemarin, ketemunya sekarang. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.